Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah, bagian daripada nikmat yang umat Islam, bahkan kita semua, untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Di waktu yang seperti ini sangatlah indah untuk kemudian kita memulainya dengan banyak mengisinya perkara-perkara yang baik dalam rangka untuk membangun kembali sebuah semangat menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini masyarakat, netizen, bahkan publik dibuat geram dengan perlakuan salah seorang warga Prancis yang menghina Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dengan sesuatu yang sangat membuat siapapun, khususnya umat Islam, pasti akan merasakan suatu kepedihan yang sangat mendalam. Padahal sebelum ini, bahkan beberapa ratus tahun yang silam, salah seorang sultan terbesar di kehalifaan Turki Utsmani yang bernama Sulaiman Al-Qanuni itu pernah mendengar kabar bahwa di negara Perancis mereka melakukan satu kegiatan yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan pesta yang di dalamnya ada kegiatan dansa antara laki-laki dan perempuan, mereka menari. Intinya bahwa perbuatan itu sesuatu perbuatan yang maksiat. Mendengar berita tersebut, sang sultan Sulaiman Al-Qanuni mengirim surat yang intinya bahwa beliau rahimahullah berpesan agar supaya perbuatan itu dihentikan dan tidak diulangi lagi. Mereka disuruh memilih dengan dua pilihan: menghentikan untuk tidak mengulangi lagi, atau sang sultan datang untuk melakukan suatu gerakan untuk dengan terpaksa, senang atau tidak orang-orang di situ, untuk mereka menghentikan kegiatan tersebut. Dan Masya Allah, ya, begitu mereka mendapatkan surat itu tiba di negara mereka, di Prancis, maka seketika itu juga perbuatan dansa seperti itu kemudian dihentikan, dan itu berlangsung selama 100 tahun. Waktu yang dimana umat Islam memiliki suatu himmatul, ya, suatu kemuliaan, suatu kejayaan. Dan sekarang kembali negara yang sama berulah, bahkan bukan hanya dalam suatu perbuatan yang maksiat, yang bahkan lebih tinggi, yakni adalah melecehkan, menistakan, bahkan menghinakan Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Manusia terbaik, manusia yang Allah datangkan sebagai teladan bagi semua umat manusia, tidak terkecuali dengan umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di antara misi dan tujuan hadirnya Rasulullah SAW itu adalah membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Namun sangat disayangkan, seorang anak manusia dari negara Prancis yang beratus tahun yang lalu di zaman Sulaiman Al-Qanuni, mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa, mereka tidak berdaya. Bahkan hanya dengan satu surat dari Sulaiman Al-Qanuni, sang khalifah, sang sultan, maka mereka dengan suka atau tidak, mereka harus menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita sangat merindukan hadirnya Sulaiman Al-Qanuni yang akan membuat, ya, umat Islam kembali bangkit, umat Islam kembali memiliki himmah, memiliki suatu
kepercayaan besar di dalam agamanya bahwa benar dia didatangkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk membawa kedamaian bagi umat ini. Maka ini merupakan satu tugas besar bagi kita semua yang ada di hari ini, di zaman-zaman ini, untuk kemudian berupaya melahirkan generasi terbaik, generasi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairu ummati qarni thumma ladhina yalunahum thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah zaman di mana Nabi dan para sahabatnya berada. Kemudian di zaman para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat fakta yang terjadi hari ini, mungkin sebagian orang akan pesimis. Bagaimana mungkin seorang Nabi SAW yang memberikan suatu bisyarah an-nubuwah, kabar gembira dari seorang Nabi, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat kecuali sebelum itu umat Islam kembali akan memimpin daripada peradaban besar umat manusia. Dan hari ini kita berada oleh Nabi disebutkan sebagai mulkan Jabriyah, zaman di mana para penguasa, para raja, para pemimpin itu dengan menggunakan tangan besi, ya, menghalalkan segala cara demi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Belum lagi dengan kemaksiatan, pelanggaran, dan perbuatan-perbuatan mungkar yang lain. Mungkin sebagian orang akan pesimis, bagaimana mungkin peradaban umat Islam bisa kembali jaya, sementara di saat sekarang saja mereka dalam kondisi tertindas, terzolimi, bahkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, umat Islam bagaikan buih, sebagaimana laut yang kita lihat, ya, tapi tidak memiliki power. Maka jangan salah, ya, dalam perspektif yang lain, ya, maka kita yang ada di zaman mulkan Jabriyah ini, lalu lantas Nabi menyebutkan akan kembali hadir yang disebut dengan zaman khilafah ala minhajun nubuwah. Zaman kelima inilah yang oleh Nabi disebutkan sama dengan zaman kedua setelah zaman beliau, setelah zaman an-nubuwah, zaman khilafah ala minhajun nubuwah. Maka itu artinya zaman keempat ini adalah zaman untuk kita, ya, saya dan Anda semua memiliki tugas besar untuk menghadirkan para rijal, ya, para pemuda yang siap untuk mengambil kembali tongkat peradaban besar umat Islam. Jangan kita melihat bahwa hari ini umat Islam kemudian tertindas, terzolimi, ya, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki himmah, bahkan hanya untuk menerapkan agamanya begitu ragu, bahkan hanya untuk mengenang peradaban besar mereka tidak punya kepercayaan diri besar. Maka hal-hal ini harus dikubur dalam-dalam, ya. Umat Islam di zamannya, sejak zaman Rasulullah menyebutkan bahwa mereka akan menguasai Persia, menguasai Rum, menguasai Syam, maka di saat itu para pemuda, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib mengirim pasukan yang dipimpin langsung oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk satu penaklukan di Bizantium, Konstantinopel. Kenapa? Karena mereka mendapatkan satu bisyarah Rasulullah, la tuftahana al-Konstantinia fala nimar amiruha fala nimal jais zalika dzais. Sejak saat itu bahkan sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari harus syahid di depan benteng itu. Bahkan beliau mengatakan, kalau saya meninggal, kuburkan saya di depan benteng ini, sehingga setiap kuda, setiap pemuda yang datang, saya akan mendengarkan dari kuburan saya bagaimana mereka berupaya untuk menaklukkan benteng itu yang ribuan tahun berdiri kokoh. Dan mereka menunggu 8 abad, ya, 700 tahun lebih. Maka datanglah seorang pemuda, Sultan Muhammad Al-Fatih, pun dari Kesultanan Turki Utsmani, menaklukkan benteng tersebut. Maka hari ini, ya, saya lagi-lagi dan Anda semua, kita semua, mari memiliki semangat yang besar untuk jangan melihat bahwa umat Islam hari ini tidak memiliki himmah, tidak memiliki kepercayaan, bahkan dalam kondisi bagaikan buih yang ada di lautan. Tapi mari melihat dalam perspektif yang lain. Kita menjemput zaman di mana Nabi menyebutkan sebagai khilafah ala minhajun nubuwah. Maka hadirkan diri kita untuk mendidik, membesarkan, mentarbiyah daripada generasi kita yang pada dasarnya, pada intinya, pada zamannya mereka akan kembali melahirkan Sulaiman Al-Qanuni, yang dalam zamannya mereka pun akan kembali menunjukkan himmah, menunjukkan kebesaran umat Islam sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Demikian, semoga bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.